Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 12 mengenai intangible asset atau aset tidak berwujud pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama yang diampu oleh Ibu Elizabeth Putri Fizandra, SAMA. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini dengan NPM akhir 116 dan rekan-rekan saya Dwindra Ardina Tarnisha dengan NPM akhir 063, Olivia Ayu Fambayun dengan NPM akhir 118, dan Akmala Rosada dengan NPM akhir 125. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai intangible asset isu. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan nilainya berasal dari hak serta manfaat ekonomi yang dimiliki perusahaan di masa depan. Contohnya seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Aset tak berwujud memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu dapat diidentifikasi, tidak memiliki keberadaan fisik, dan bukan merupakan aset moneter. Selain itu, aset ini umumnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi perusahaan. Baik, pada slide ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai intangible asset issue, khususnya pada bagian penilaian aset dan amortisasi aset tak berwujud. Dalam penilaian aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan. Biaya tersebut meliputi harga pembelian dan biaya terkait lainnya. Jika aset diperoleh bersama aset lain, maka biaya dialokasikan berdasarkan nilai wajar relatif. Selanjutnya adalah amortisasi. Amortisasi merupakan pengalokasian biaya aset tak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Aset dengan masa manfaat terbatas akan diamortisasi, sedangkan aset dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi tetap dilakukan uji penurunan nilai secara berkala. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai jenis-jenis aset tidak berwujud atau intangible asset. Intangible asset ini dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah marketing related intangible asset, yang dimana jenis aset ini digunakan untuk kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan. Contohnya adalah trademark, trade name, dan internet domain name. Aset ini akan membantu perusahaan untuk membangun identitas merek sehingga produk akan lebih mudah dikenali oleh konsumen. Yang kedua adalah customer related intangible asset, yang dimana aset ini muncul dari hubungan perusahaan dengan pelanggan perusahaan seperti customer list dan customer relationship. Yang ketiga adalah artistic related intangible asset, yang dimana jenis ini berkaitan dengan hak atas karya seni atau hak cipta seperti copyright untuk musik, film, foto, buku, dan lain-lain. Copyright ini akan memberikan perlindungan hukum terhadap karya agar tidak digunakan tanpa seizin pemilik karya. Yang keempat adalah contract related intangible asset, yang dimana aset ini berasal dari perjanjian atau kontrak tertentu, misalnya franchise, license, dan broadcast rights. Aset ini akan memberikan hak khusus kepada perusahaan untuk menjalankan aktivitas tertentu. Yang kelima adalah teknologi related intangible asset. Aset ini berhubungan dengan inovasi dan teknologi seperti paten dan trade secret. Paten akan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk memproduksi atau menggunakan suatu penemuan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah goodwill. Goodwill merupakan salah satu jenis aset tak berwujud yang muncul ketika sebuah perusahaan itu membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai wajar aset bersih perusahaan tersebut. Perhitungan goodwill dapat menggunakan rumus berupa harga pembelian dikurangi fair value net asset. Goodwill itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah internally created goodwill, yaitu goodwill yang terbentuk secara internal dalam perusahaan. Goodwill jenis ini tidak dicatat dalam laporan keuangan karena nilainya ini sulit untuk diukur secara objektif. Lalu yang kedua adalah purchase goodwill, yaitu goodwill yang muncul ketika terjadi akuisisi atau pembelian perusahaan lain. Goodwill jenis ini akan dicatat dalam laporan keuangan karena nilainya dapat diukur berdasarkan transaksi pembelian.
Nah, dalam perlakuan akuntansi, goodwill ini dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi. Namun, perusahaan itu tetap wajib melakukan impairment test setiap tahun untuk mengetahui apakah nilai goodwill mengalami penurunan ataukah tidak. Jika terjadi penurunan nilai, maka perusahaan harus mengakui impairment loss atau kerugian penurunan nilai goodwill. Kerugian goodwill yang sudah diakui tidak dapat dipulihkan kembali. Pada slide ini kita membahas mengenai impairment atau penurunan nilai pada aset tak berwujud. Impairment terjadi ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai aset, baik melalui penggunaan aset tersebut maupun melalui penjualannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu meninjau apakah aset masih mampu menghasilkan manfaat ekonomi atau arus kas di masa depan. Jika nilai tercatat atau carrying amount lebih besar daripada recoverable amount, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Sebaliknya, jika recoverable amount lebih besar daripada nilai tercatat, maka tidak perlu dilakukan pencatatan impairment. Khusus untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas atau limited life intangible assets, perusahaan wajib melakukan peninjauan pada setiap periode pelaporan. Nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount ditentukan dari nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau value in use. Dengan proses ini, perusahaan dapat memastikan bahwa nilai aset yang disajikan dalam laporan keuangan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada subbab terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai research and development cost atau biaya penelitian dan pengembangan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwindra Dinatanisha dengan NPM terakhir 063. Research and Development atau R&D adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk, teknologi, maupun proses baru yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Terdapat dua aktivitas utama dalam penelitian dan pengembangan, yaitu meliputi tahap penelitian awal untuk mencari pengetahuan atau ide baru, dan juga tahap pengembangan agar produk atau teknologi siap digunakan atau dipasarkan. Menurut Ivers, perlakuan akuntansi untuk biaya research and development dibedakan menjadi dua, yaitu pada biaya penelitian atau research cost itu langsung dibebankan sebagai beban saat terjadi atau akrual. Sedangkan biaya pengembangan atau development cost dapat dikapitalisasi apabila telah memenuhi kriteria tertentu dan dianggap memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Contoh dari biaya Research and Development meliputi gaji peneliti, pengujian produk, pengembangan teknologi, dan biaya laboratorium. Demikian pemaparan rangkuman video dari kelompok kami mengenai intangible asset. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai aset tidak berwujud serta perlakuannya dalam laporan keuangan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.